Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anuria, NIM 2019-2207 dari Ekonomi Syariah 5. Dalam video ini, saya akan menanggapi materi yang akan disampaikan dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI, tentang pembentukan peradaban Islam periode kenabian. Pembentukan peradaban periode kenabian dibagi menjadi dua fase, yaitu fase Madinah dan juga fase Mekah. Akan saya mulai dari fase Mekah dulu, yaitu metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu rahasia. Nah, Nabi ini secara sembunyi-sembunyi untuk mengajak penduduk Arab beriman kepada Allah SWT. Yang kedua, terang-terangan di Mekah. Selanjutnya, Nabi Muhammad itu berdakwah secara terang-terangan di Mekah setelah Sayyidina Hamzah masuk Islam, kemudian Umar bin Khattab. Nabi mengajak secara terang-terangan penduduk Arab untuk beriman kepada Allah SWT. Yang ketiga, terang-terangan di luar Mekah. Nabi menemui orang yang ibadah haji utamanya dari Madinah, yang akhirnya orang yang ibadah haji itu mulai masuk Islam. Konten dakwah di Mekah yang pertama tentang pendidikan tauhid dalam teori dan praktek, tentang mengesahkan Allah, artinya yakin bahwa Allah adalah satu dan yakin dalam dirinya bahwa yang berhak disembah itu Allah SWT. Yang kedua, pengajaran Al-Quran. Al-Quran yang turun di Madinah itu lebih banyak tentang tauhid, tentang keberadaan Allah, tentang keesaan Allah, dan tentang hari pembalasan dan juga pentingnya amal saleh. Untuk penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, lunak. Mereka menolak secara lunak dengan kata-kata yang tidak kasar, hanya saja mereka tidak mau menerima. Yang kedua, semi lunak. Mereka menolak juga mulai memfitnah, menolak secara kasar namun tidak terlalu kasar. Yang ketiga, kasar atau keji. Nah, mereka ini mulai berani membunuh Nabi, terutama yang dipimpin Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, mereka itu mengerahkan orang untuk memfitnah dan juga menyakiti orang lain. Faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW yang pertama, bidang politik kekuasaan. Nah, dalam bidang politik kekuasaan ini, penguasa seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu takut kekuasaannya akan runtuh karena ajakan Nabi Muhammad untuk mentauhidkan Allah. Nah, jika tunduk kepada Allah dan banyak yang ikut Nabi, maka yang menjadi penguasa itu Nabi Muhammad. Sebab itu mereka takut kekuasaannya akan runtuh. Yang kedua, sosial, persamaan derajat dan sosial. Dalam pandangan Allah itu sama antara yang kaya dan yang miskin, budak dan juga tuannya. Tiga, agama dan keyakinan. Mereka fanatik dengan agama mereka, yaitu menyembah berhala atau dan ujah. Empat, budaya, taklid kepada nenek moyang. Mempunyai budaya yang berpegang teguh pada tradisi, yaitu menyembah berhala. Yang kelima, ekonomi. Dalam ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama, pematung. Nah, pematung ini akan terancam jika beriman kepada Nabi. Yang kedua, saudagar. Nah, saudagar, orang-orang yang berdagang akan berhenti. Selanjutnya, fase Mekah. Yang pertama, mendirikan masjid. Masjid merupakan tempat penanaman nilai-nilai Islam untuk peradaban yang baru, untuk mentauhidkan Allah. Yang kedua, mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin. Kaum Ansar dan Muhajirin ini dipersaudarakan untuk memperkuat persatuan. Yang ketiga, perjanjian saling membantu antara kaum muslimin dan bukan muslimin, atau piagam Madinah. Antara umat Islam dan non-muslim itu saling menghormati dan juga saling menghargai dan juga saling menjaga keamanan. Keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, sosial untuk masyarakat baru. Rasulullah sebagai pemimpin membuat kerjasama di antara umat Islam. Dalam ekonomi dibuat dasar, dalam kehidupan sosial dibangun untuk saling menghormati, saling menghargai, dan juga saling menyayangi. Yang kelima, mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah dalam rangka mempertahankan Madinah dari ancaman. Yang keenam, memperkuat kekuatan militer untuk menjaga Madinah dari ancaman. Yang terakhir, pembentukan peradaban Islam pada masa kenabian. Yang pertama, madrasah ilmiah.
Madrasah Al-Arqam, Madrasah Masjid Nabawin. Yang kedua, Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Yang ketiga, penerapan syariat Islam. Yang keempat, pemeliharaan Al-Quran. Yang kelima, peningkatan harkat dan derajat wanita. Yang keenam, pengajaran baca dan tulis. Yang ketujuh, pembangunan masjid. Yang kedelapan, perkembangan sastra. Yang kesembilan, penghapusan perbudakan. Yang 10, pengembangan taktik perang dan diplomasi luar negeri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.